Tapi adalah sebuah bisnis yang memang produknya masih bagus. Dan ke depan makin hari makin dibutuhkan. Tadi di awal saya sampaikan bahwa defisitnya seperti itu. Dan PR yang sangat luar biasa besar adalah profesi peternakan tidak diminati anak muda. Oh iya Pak, anak muda kan trennya kan buka laptop, ya kan, kutak-katik gitu, itu yang namanya apa istilahnya? Jadi ekonomi yang cuma buka-buka laptop, kamu cari margin di sana, ya kan, gitu. Atau bahkan TikTok ikut-ikutan pakai istilah yang saya nggak mungkin. Makanya, cryptocurrency misalnya, ya kan, motivasi untuk anak muda atau siapapun yang ingin memulai usaha ini apa kira-kira? Jadi yang pertama itu tadi yang tadi saya sudah sampaikan, jangan meremehkan kemampuan diri sendiri. Betul ya, jangan meremehkan kemampuan diri sendiri. Terus kedua, jangan menghakimi diri sendiri. Wah, saya nggak mungkin lah jadi pengusaha. Pilih jenis bisnis yang kita suka. Passion kita. Jadi passionable ya. Karena kalau kita sudah bekerja di passion kita di bidang yang kita suka, itu juga asik. Kayak saya di bisnis sapi ya. Bagi saya bisnis sapi adalah sebuah bisnis yang bukan hanya prospeknya bagus, tapi dalam proses pengerjaan itu sudah mendatangkan sukacita. Dan yang tidak kalah penting, kalau kita mau mengambil jenis bisnis tertentu, kita harus kuasai datanya. Kenapa saya sangat pede di sapi? Karena kita tahu bisa ada bisnis seperti itu. Terkoneksi dengan truk yang dilengkapi timbangan digital di dalamnya, sehingga menjamin homogenitas campuran pakan, akurasi jumlah pakan yang diberikan, serta memudahkan dalam proses distribusi ke kandang. Pemeliharaan sapi di PT Indo Prima Beef sangat memperhatikan aspek animal welfare atau kesejahteraan hewan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sahabat RH sekalian, tidak seperti biasanya saya berada di bukan voters, bukan pemilih, tetapi sapi. Karena saya sedang berkunjung ke senior saya di UGM, Universitas Gadjah Mada. Ini pasti ijazahnya asli ini. Asli, keren. Jadi dokter hewan ya. Kalau daerah itu bukan dokter haji, dokter hewan. Dokter hewan. Dokter hewan Nanang Purus Subendro. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang. Waalaikumsalam. Walaupun senior, warahmatullahi senior memang panggil Mas Nanang kan? Ya, saya pun jadi Mas Bang juga nggak apa-apa iya, kan? nggak apa-apa. Karena ada Mas Gibran soalnya. Jadi Ya. Mas Nanang angkatan berapa di UGM? Masuk 82. Masuk 82. Jadi sahabat sekalian, saya 89. Lumayan lah 7 tahun. Lumayan ya. Tapi kayak sebaya ya. Iya, tapi lulusnya 89 jangan-jangan. Iya. Oh, bener kan? Betul. Oh, berarti saya jangan sempat lihat jangan-jangan ya. Jadi sahabat sekalian, ini di daerah Lampung Tengah. Ya, betul. Beberapa saat yang lalu, ya nggak nyampe 1 bulan yang lalu, saya dan diajak Mas Anies Baswedan, calon presiden 01 dari negeri Republik Indonesia ya, karena Wakanda nomor kan. Itu ke peternakan sapi di Lampung Tengah dan mengunjungi rekan-rekan 3.000 sapi. Tapi ternyata itu nggak ada apa-apanya dengan yang ada di sini. Karena di sini yang lebih luar biasa lagi ternyata, dan sayang unfortunately Mas Anies tidak punya waktu untuk mengunjungi daerah ini ya. Iya, waktunya sangat terbatas kemarin. Iya. Jadi hanya yang di dekat rumah Mas Nanang gitu ya. Betul. Oke, padahal dari Mas Nanang ke sini 40 menit. 40 menit. Ya, tapi kalau yang di sana hanya 4 menit dari rumah. Oke, 4 menit dari rumah. Merangkak pun kira-kira cuma 8 menit aja. Saking dekatnya ya. Mas Nanang luar biasa. Ini sapi ini jumlahnya berapa semuanya? Di sini 6.000 ekor kapasitasnya. 6.000 ekor. Ya. Kapasitasnya? Kapasitasnya 6.000 ekor. Tapi yang ada existing? Yang ada mungkin separuh. Kebetulan kita lagi menunggu kapal berikutnya. Oke. Yang baru pertengahan Januari nanti datang. Oke, 3.000 ekor yang ada di sini. Ya. Oke. Dari kapasitas 6.000 Ya, ekor. ya. Area ini luasnya berapa, Mas Nana? Total ada 30 hektar di sini. 30 hektar. Ya. Tapi yang dipagarin separuhnya? 16. Yang 16 lain hektar. ladang untuk tanam hijauannya. Oke. Itu untuk tanam hijau ya? Ya, untuk Bukan kita hanya untuk kasih pakan pakai tebon jagung. Oke. Ya, jadi- Kebun jagung itu yang brongkolan Total brongkolan. semua. Jadi batang, daun, tongkol, umur 75 hari itu kita panen. Oke, lalu Tidak sampai ke jagung pipil, enggak. pasti di blender. Oh, di chopper di sana, bukan blender, di chopper, dicacah. Dicacah ya. Ya. Oke. Ini sapi waktu saya panggil Bejo, panggil Selamat nggak noleh dia. Oh, bukan. Tapi Kita begitu nggak. Brown, Smith, Allen Ya. ternyata noleh dia. Ya, ini sapi yang ada di sini semua dari Australia. Oke. Pengennya sih kita menggunakan produk lokal, Oke. tetapi saat ini belum tersedia Oke. dalam jumlah yang kita butuhkan. Jadi terpaksa masih impor dulu lah saat ini. 100%. Saat ini 100%-nya. Oke. Mas, ini sapi ya. Berapa tahun ketika diimpor dari Australia? Australia tepatnya di mana? Australia ada Australia Utara, Australia Barat, Australia Timur. Oke. Kalau selatan nggak Ya, cocok. oke. Tapi kalau yang utara yang paling mirip dengan Indonesia. Kita pilih Australia karena pertama dekat, ketersediaannya itu available, Ya. dari sisi kualitasnya juga cocok untuk kita temukan di sini. Oke. Jadi kita datangkan ketika umur 1,5 sampai 2,5 tahun yang banyak. 1,5, 2,5 tahun. Ya. Dan dengan berat Berat kira-kira 300 sampai 350 kilo. 300 sampai 350 kilo. Ya. Lalu Dikemukan di sini kurang lebih 4 bulanan. ya, Terus kemudian kita pasarkan ke daerah masing-masing sesuai segmen yang sudah kita tata ya. Ada yang mintanya gede-gede, Ya. ada yang lebih kecil. digemukkan itu sampai berapa kilo tambahannya dari 300 350 itu? Ya kira-kira tambahan sekitar 150-160 kilo. Oke, jadi 450-500 ya. Betul, betul. Sorry, maaf. Itu marginnya itu sudah 2 kali lipat? Enggak. Jadi gini, kita
selaku penggemuk sapi, Ya. keuntungan yang kita peroleh bukan dari beli murah jual mahal, enggak. Iya. Tetapi lebih pada ketika kita gemukkan naik misalnya 1,3 kg per ekor per hari. Iya. 1,3 itu kira-kira kita grossnya dapat 60-an ribu sekian. Oke. Nah, biaya yang kita keluarkan tiap hari itu ya sekitar 40 sekian lah. Oke, jadi margin itu Dari selisih kenaikan Oke. berat badan, Oke. biaya yang kita keluarkan. jadi margin itu didapatkan dari tadi ya proses katakanlah produksinya ya. Ya, betul. Proses penggemukannya. Betul. Oke. Satu kali ambil sapi dari Australia itu berapa ribu, Mas? Biasanya kita menggunakan kapal dengan kapasitas 3.500 sampai 4.500. Dan itu penuh. Penuh, tapi kadang joint shipment kita dengan perusahaan lain. Oke. Jadi satu kapal kita bagi dua. Oke, jadi satu kapal itu tidak berisi sapi semua, bisa yang lain. Enggak. Oh, harus sapi? Semua, tapi Ya. bukan untuk perusahaan saya semua. Oh, I see. Paruh, Senawan, gitu. Paling besar berapa biasanya langsung sekali pesan? Dulu ada kapal besar sekali, tapi sudah enggak ini. Tapi kalau kami rata-rata 1.500 2.000 ekor. sekali datang. Oke. Nah, itu kan 4 bulan ya. Ya. Jadi proses penjualannya itu setiap hari atau setiap Setiap hari? Jadi, ini masuknya bareng Ya. di hari yang sama 2.000 ekor. Ya. Tapi keluarnya dalam waktu 1 bulan. Oke. Gitu. Jadi 2.000 ekor itu akan keluar dalam jangka waktu 1 bulan. Itu sebulan kurang lebih antara 50 sampai 70 ekor. Oh, berarti ada yang tidak 4 bulan dong? Ya. Jadi 4 bulan itu average. Average. Oke. Biasanya kita jual di hari ke 110, nanti Iya. selesai di 140. Artinya kalau misalnya memang sudah orang mau pengen ya sudah. Ya, dan Dilepas ketika, gitu. ketika datang kan ada yang beratnya 300, ada yang 350. Iya. Terus di dalam proses pembukaannya ada yang tumbuhnya cepat, ada yang kurang. Yang tumbuhnya Oke. cepat dan datangnya sudah gede itu yang keluar dulu. Jadi istilahnya tumbuh juga ya? Iya, iya dong. Iya ya, karena makhluk hidup ya kan? Makhluk hidup. Mas, ini pemasaran lokal semua? Lokal semua, karena gini, Indonesia sendiri sampai detik ini masih defisit yang luar biasa besar. Defisit kita itu saat ini kurang Iya. lebih sekitar 270.000 ton 270.000 ton atau setara 1,5 juta ekor per tahun? per tahun 1,5 defisitnya. juta. Oh, Jadi, dan Indonesia merupakan market yang bagus sekali. Itu Oke. dengan kondisi konsumsi daging per kapitanya 2,56 kg. padahal seharusnya? Malaysia aja udah 8. Kita Oh, tuh nggak ada lap- sepertiganya Malaysia. Oke. Itu oke, sudah oke. defisit segitu. Kita bayangkan Oke. kalau Indonesia kesejahteraannya meningkat, tingkat pendidikannya meningkat, pasti 2,56 itu akan bisa menjadi 4 atau 5 atau bahkan ikut Malaysia 8. Apalagi Kazakhstan. Kebayang kan? Kalau Kazakhstan Defisitnya tuh makin kayak tiap apa? hari makan daging dia. Konsumsi daging yang lumayan gede itu justru di Argentina. Oh, Argentina. Oh ya, terkenal Argentina. memang ininya Iya. steak Argentina kan? Betul sekali. Gitu, makanya Maradona sama Messi gocekannya luar Nah, biasa. Mungkin Indonesia Karena kalau- daging semua dia. Mungkin Indonesia kalau bolanya mau bagus ya harus konsumsi daging. Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai misalnya shipment ya, Ya. itu berapa lama? Dari Australia ke sini tergantung pelabuhan yang digunakan, tergantung kapal yang digunakan. Rata-rata? Tapi rata-rata antara 5 sampai 7 hari. Oh, 5 sampai 7 hari. Hebat. Dan hebatnya kapalnya itu udah didesain untuk kayak Nyaman. hotel sapi, nyaman sekali. Mulai blowernya, Oh, terus kemudian oke. pakannya, kebersihannya. Jangan-jangan dia bisa kegeladak santai seperti film Titanic. Jangan-jangan ada sapi yang jatuh cinta di perjalanan. Jadi sapi ini waktu sampai 100% ya. Ada yang misalnya nggak ada yang mati atau Jadi gini, kita sistemnya CIF. ya. Jadi kita hanya membayar terhadap sapi yang Hidup. selamat, sehat, nyampe pelabuhan panjang. Oh, pelabuhan panjang. Ya, Jadi dihitung 1, 2, 3 gitu. iya satu dihitung, tapi pembayaran kita based on berat badannya. Oke. Jadi kita transaksinya berapa dolar per kilogram. Oke. Bukan per ekor. Gimana cara ngitungnya langsung? Berarti sapi itu melewati timbangan masing-masing. Jadi masuk truk, Ya. truknya yang ditimbang, Ya. itu gelondongan global. Ya. Nah, ketika sudah di sini, hari ketiga biasanya kita lakukan penimbangan. Oke. Penimbangan individu. Sambil Oke. kita pasang ini. AirTag namanya. Oh, AirTag ya. Bukan earphone ini, bukan ya? AirTag ini. Oh, AirTag. Kalau earphone kan untuk membisikkan sesuatu. Ini AirTag ini.
Enggak, dia nggak ikut debat kok. Oh, nggak ikut debat. Jadi ini untuk kita merekod sapi itu berat datangnya berapa. Oke. Terus kemudian kalau diobati sudah makan obat apa saja. Oke. Semua biaya akan tercatat di masing-masing individunya. Oh, tetapi kan karena ini proses international trading, Ya. tentu Mas Nanang sudah punya account Jadi gini, di bank yang ditunjuk. obatnya sapi dari Australia itu semua traceable, semua Oh, bisa dilacak. oke. Jadi si sapi ini ada barcode-nya, Ya. ada yang bulat ini kita Ya. bisa scan akan keluar angka. yang Oke, itu, 6419 misalnya kan? ya, itu menunjukkan asal farm di Australia itu di mana. Oke. Terus nanti bisa dilacak ke Indonesia pakai kapal apa, Oke. oleh di mana, semua terlacak. I see. Jadi nggak perlu khawatir ya. Tapi tadi yang saya ingin tahu soal pembayaran kan, pembayaran belum dilakukan ketika shipment kan? Biasanya dalam kontrak itu kita sesuai negosiasi Oke. ada sekian persen di closing sebelum sapi Oke. dikapalkan kita udah bayar. Iya, oke. Terus kemudian one day after discharge, 1 hari. Pernah ada setelah, dispute nggak? karena kita sudah kita sudah cukup kenal dengan para eksportirnya, kita sudah tahu satu sama lain sudah. Mas, ini mitra di Australia itu waktu itu mendapatkannya langsung atau melalui orang atau melalui Jadi tuyul? gini, Nggak mungkin melalui itu. saya kan dulu karyawan. Ya. Saya 22 tahun jadi karyawan sebuah perusahaan peternakan juga. Oke. Dan ketika menjadi karyawan, salah satu tugas saya adalah menjadi cattle selector ke Australia. Jadi udah biasa ke Australia itu ya? Ya, terus kemudian kenal juga dengan eksportirnya di sana. Oke. Dan ketika saya mau mendirikan perusahaan saya sendiri, saya sampaikan ke teman-teman di Australia. Ya. Kalau saya berdiri sendiri, kira-kira bisa disupport enggak? Ternyata sambutannya Luar biasa. Oke. Misal Mas ya, misal kan untuk sobat RH sekalian, termasuk RH lah misalnya. Kalau kita pengen ternak sapi kan, kalau kita lihat ajaran Rasulullah kan yang namanya beternak, bertani itu kan sesuatu yang memang disarankan kan. Betul. Karena itu real ekonomi soalnya. Ya kan? Ya. Real ekonomi. Dan ini memang bisa juga ada kaitannya dengan SGIE kan? SGIE ya bisa juga kan? Sego goreng iwa endok. Saya misalnya pengen, ya tentu kan kita ini kan pengusaha baru, mungkin punya kekuatan yang luar biasa kan, dan juga belum punya pengalaman. Kalau kita mau beternak sapi juga, atau jadi penggemuk sapi juga, atau penumbuh sapi juga, bisa. Mas Nanang bantu misalnya, dari impor itu kita bisa disisihkan 10 misalnya, itu bisa. Jadi pertama gini, perusahaan yang saya dirikan selain itu menjadi tempat saya dan keluarga menggantungkan ekonominya, juga saya menjadikan PT Indo Prima Susu sebagai tempat untuk siapapun, pelajar, mahasiswa, calon pensiunan, siapapun yang punya ketertarikan di peternakan untuk belajar. Jadi saya menyediakan tempat untuk mereka berkunjung, magang di situ, sampai kami juga mengadakan pelatihan. Dan bukan hanya itu, tapi kita juga memberikan bimbingan, pendampingan. Jadi yang perlu diingat pertama, tapi adalah sebuah bisnis yang memang prospeknya masih bagus. Dan ke depan makin hari makin dibutuhkan. Jadi di awal saya sampaikan bahwa defisitnya seperti itu. Dan PR yang sangat luar biasa besar adalah profesi peternakan itu nggak diminati anak muda. Oh iyalah, anak muda kan trennya kan buka laptop, ya kan, kutak-katik, itu yang namanya apa istilahnya? Jadi ekonomi yang cuma buka-buka laptop, kamu cari margin di sana, ya kan, gitu. Atau bahkan TikTok. Ikut-ikutan pakai istilah yang saya nggak mudeng. Makanya, cryptocurrency misalnya, ya kan. Nah, jadi dengan demikian bisa ada mitra lokal yang Jadi gini, kebetulan saya sebagai ketua Perhimpunan Peternak Sapi Kerbu Indonesia yang skalanya nasional. Ketuanya Mas Nanang? Iya. Ada kewajiban berarti ya? Kewajiban saya untuk menggairahkan minat anak-anak muda terutama Gen Z, untuk mau menekuni bisnis yang prospeknya bagus sekali.
sayang belum banyak yang tahu, sehingga belum banyak yang tertarik dan menganggap profesi peternak itu bukan profesi yang keren yang harus dibanggakan maupun menjadi andalan penopang ekonomi rumah tangga. Banyak yang berpikiran masih sebelah mata lah memandang industri peternak. Mereka nggak ke rumah Mas Nanang sih. Makanya saya selain menjadi peternak saat ini juga berprofesi sebagai provokator, dalam artian saya memprovokasi anak-anak muda, ayo menjadi peternak, karena dengan peternak kita selain juga dapat profit dari situ, kita tanpa kita sadari kita menjadi pahlawan kecerdasan bangsa. Dengan produk kita itu protein hewani, ya kan? Kalau itu dikonsumsi oleh masyarakat, masyarakatnya akan menjadi cerdas karenanya. Mas Nanang, tadi kan dibilang 22 tahun menjadi karyawan. Ya, betul. Artinya setelah tamat dari UGM, tahun berapa tamatnya? Tahun 89. 89, setelah bertapa 7 tahun ya? Kan 82 tadi. Iya, 7 tahun, 5 tahun menyelesaikan teori, 2 tahun koas. Karena ada Taiwan. Iya. Dulu kalau sekarang nggak ya? Sekarang iya, tapi hanya 1 tahun 3 bulan sekarang. Dulu 2 tahun. Jadi 5 tahun menyelesaikan pendidikan kedokteran hewannya, kemudian 2 tahun menjadi koas. Iya. Jadi saudara sekalian, kalau Anda punya putri ya, jangan khawatir. Kalau dia dokter hewan, jangankan manusia, jangankan putri Anda, hewan pun dia disayang. Jadi mereka hewan-hewan ini, sapi ini, ketika dibeli itu kan dalam keadaan hidup semua ya, nggak ada yang terpotong. Betul. Tapi semuanya untuk dipotong. Dipotong. Bukan lagi untuk produksi misalnya buat rugi ya, kalau untuk dibawa pengembangan biakan nggak mungkin ya. Mungkin cuma problemnya gini. Saya sering mendapat pertanyaan, kenapa di Australia pengembang biakan atau diistilahkan breeding itu bisa sukses ya, di Indonesia enggak. Yang sangat membedakan adalah secara geografis. Mereka lahan masih sangat lebar. Nah, bahkan di sana 1 hektar itu hanya diisi 2-4 ekor. Jadi pertanyaannya, di Indonesia rela nggak lahan kita 1 hektar hanya diisi 3 ekor? Jadi saudara sekalian, di sana kaya sapi itu. Mewah. Sapi kaya punya. Jadi 3-4 ekor 1 hektar. 1 hektarnya. Allahu Akbar ya. Kalau kita 30-40 ribu orang itu 1 hektar. Nah, karena biaya terbesar dari proses budidaya sapi itu pakan, nah dengan hanya menempatkan 3 ekor di dalam 1 hektar, mereka bisa rotasi, pakannya nggak perlu ngasih di Australia. Jadi mereka pergi cari sendiri? Cari sendiri, hanya rotasi aja. Kalau sini rumputnya habis, pindah ke sampai sini sudah subur lagi. Jadi dirotasi dan sehingga mereka tidak perlu pakai upaya lain ya untuk nanam, untuk macam-macam itu ya. Paling kalau dianalisa tanahnya kurang mineral tertentu, mereka akan tambahin. Jadi ya tapi mereka udah profesional banget ya. Sebenarnya kalau masalah orang pinternya, kita itu nggak kalah. Orang kita juga jago-jago. Tapi infrastruktur sama lokasi sama geografi yang mungkin ya. Betul. Tidak menunjang gitu ya. Dan mereka support dari pemerintah itu luar biasa. Luar biasa. Kalau kita ya boro-boro support sapi ya, support fakir miskin dan anak-anak terlantar aja susah. Nah, ini keluhan dari para peternak kan. Peternak kan sebenarnya kan ini sebuah profesi yang ditekuni atau dijalani oleh begitu jutaan penduduk Indonesia. Ada kurang lebih 4,5 juta kakak yang memelihara sapi. 4,5 juta kakak. Anggota Mas Nanang? Kalau dari anggota kami hanya dari 23 provinsi, itu hanya kelompok yang sudah relatif ini ya, dengan kepemilikan di atas 10 ekor, ada sekitar 2.000-an anggota. Oke. Ini tahun berapa akhirnya berusaha mandiri? 2018 ya? 2018, ini baru 5 tahunan. 5 tahun tapi sudah begini. Lahan sebelumnya sudah diadakan dulu ya? Ya, lahan kita beli tapi bertahap juga, nggak langsung besar. Jadi yang saya ingin sarankan kepada generasi muda, adik milenial maupun Gen Z itu jangan meremehkan kemampuan diri sendiri. Dan jangan merendahkan sebuah profesi. Betul sekali. Dan juga yang sering terjadi itu
tanpa kita sadari kita menghakimi diri sendiri. Iya. Keluarga saya nggak ada yang jadi pengusaha, saya juga nggak mungkin jadi pengusaha. Iya, nggak ada bakat. Nggak ada bakat, nah betul, Iya. betul. Saya termasuk yang sebelumnya 22 tahun saya juga sudah menghakimi diri sendiri, saya nggak mungkin jadi pengusaha. Oke, makanya kalau badannya kelihatan tuh, belum jadi pengusaha kayaknya. Karena pengusahanya baru 5 tahun terakhir ya. Oh enggak dong, yang satunya udah sejak kapan? Ada, yang satunya sejak tahun 2013. Oke, jadi bisa dibilang bahwa sudah jadi pengusaha 10 tahun terakhir. Ya. Tapi belum imbas dengan 22 tahun jadi karyawan. Ya, beda ya. Jadi gini, ketika saya memutuskan untuk berwirausaha, ada hal yang langsung bisa saya nikmati. Yang pertama, keleluasaan memanage waktu. Ya. Mau seharian tidur di rumah, ya. Atau kita mau didatangi tiba-tiba oleh orang yang nggak tahu diri seperti Refli Harun bisa. Kita sendiri yang ngambil keputusan. Kalau dulu kan kita mau ketemu siapa, mau pergi kemana kan mesti izin atasan, nunggu cuti atau itu makna pertama ya, kebebasan, freedom. Terus yang kedua, apa yang kita peroleh itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Effort. Kalau karyawan kita mau naik gaji kan nunggu periode tertentu. Kalau kita seberapa keringat kita keluar, insya Allah baliknya juga. Insya Allah sesuai. Karena yang Maha Kuasa tidak mungkin lah menghilangkan rezeki orang yang mau berusaha ya kan. Dan ini bisa dibilang bisnis yang pasti ya. Kalau kita bicara uncertainty ya, ketidakpastian. Kira-kira kalau misalnya dikasih skala 0 sampai 100, ketidakpastiannya berapa persen? Atau pastinya berapa persen? Kalau sapi itu relatif, memang keuntungan yang kita dapatkan enggak yang spektakuler gitu, tapi relatif stabil. Goncangannya enggak seperti ayam. Jadi kalau dibilang kepastiannya berapa, saya bisa katakan 80% lebih. 80% itu sudah itu. Ya memang kan tugas pengusaha kan adalah membuat sesuatu yang tidak pasti itu menjadi lebih pasti. Jadi tingkat kepastiannya itu 80%, walaupun keuntungan dan lain sebagainya relatif average ya, tidak tiba-tiba melonjak begitu. Ya memang kalau seperti yang saya kerjakan ini karena salah satu faktornya itu dipengaruhi oleh sesuatu yang kita nggak bisa punya peran. Karena belinya dalam bentuk USD dolar. Nah, terpengaruh juga nilai. Iya. Tergantung nilai dolar juga. Tapi kalau yang di bawah kewenangan kita, berarti Mas Nanang banyak dolar sekarang di rumah? Nggak pernah punya, mana? Kalau banyak kita mau datang ke sana. Siapa tahu kita dibawa-bawain dolar. Jadi Mas Nanang, 2018, ya kan? Tentu dengan investasi, ya. Saya tidak mau memaksa Mas Nanang karena ini bukan majalah bisnis atau YouTube bisnis, tetapi lebih pada motivasi. Tapi kira-kira waktu itu investasinya sampai berapa ya? Jadi gini, untuk membangun kandangnya, dari setiap ekor kapasitas itu kira-kira butuh sekitar 2,5 juta. Per ekor. Ya, jadi kalau kita mau bangun dengan untuk 3.000 ekor, ya kan? Ya 3.000 tinggal kalikan. Kalikan aja. Ya 1,5 kali 3.000, kira-kira 4,5 M untuk 4,5 hanya untuk kandang doang. Kandang. Jadi modalnya itu dari mana, Mas? Ya, modal yang pertama itu dari saudara. Orang yang sudah tahu saya bilang, Om saya, jenis sapi itu seperti ini. Saya sampaikan prospeknya. Terus peluang bisnisnya seperti ini, cara mengerjakan prospek, potensi keuntungannya seperti ini. Kalau Om ada dana nganggur, saya yang mengelolanya. Kalau boleh tahu pada waktu itu akhirnya berapa ini? Berapa banyak yang terkumpul? Atau jangan berapa banyak lah, terserah lah. Nggak banyak juga sih, tapi itu cukup untuk memulai. Memulai berapa sapi? Memulai waktu itu hanya dari 9 ekor sapi saya mulai awalnya itu. Terus berkembang, saya memberanikan diri untuk pinjam ke bank. Hanya pinjam ke bank. Tapi jangan lupa, yang di sana sudah juga, yang dekat rumah. Iya, justru mulainya dari sana. Ini cerita yang dekat rumah. Jadi modal di sini setelah berkembang di dekat rumah itu. Setelah kita lihat, prospeknya ternyata cukup bagus. Itu saya paham. Maksudnya
Jadi ini expand dari yang dekat rumah. Betul. Ya. Yang dekat rumah yang 3.000 ya. Ya, jadi saya pinjam. Dan saya baru tahu kalau pinjam bank itu ternyata usaha harus sudah berjalan selama 2 tahun. Baru tahu setelah saya menjalani. Begitu ya? Iya. Kalau begitu susah ini nanti pengusaha yang baru mulai. Makanya penting yang kalau kita mau memulai bahkan ketika masih kuliah kita mulai usaha itu badan hukumnya diadakan dulu. Biar dia tahu bahwa badan hukum itu sudah berdiri sejak. Betul. Terus kemudian rekeningnya juga diaktifkan. Bank kan melihatnya putaran di rekening kita. Iya. Nah, jadi itu kita lengkapi dengan personal brand. Orang tahu siapa kita, kompetensi kita seperti apa, kapasitas kita seperti apa, sehingga bank mau memberikan pinjamannya ke kita itu cukup yakin. Kalau YouTube RH Channel sudah 3 tahun tuh boleh tuh. Tapi apa mau diinvestasikan ya? Oke. Mas, saya tidak ngomong yang lain ya. Kira-kira motivasi untuk anak muda atau siapapun yang ingin memulai usaha ini apa kira-kira? Jadi yang pertama itu tadi yang saya sudah sampaikan, jangan meremehkan kemampuan diri sendiri. Betul ya, jangan meremehkan kemampuan diri sendiri. Terus kedua, jangan menghakimi diri sendiri. Wah, saya nggak mungkin lah jadi pengusaha. Gitu. Iya. Terus yang berikutnya, pilih jenis bisnis yang yang kita suka. Passion kita di jadi situ. Passionable ya kan? Karena kalau kita sudah bekerja di passion kita di bidang yang kita suka, itu juga asik. Kayak saya di bisnis sapi ya. Bagi saya bisnis sapi adalah sebuah bisnis yang bukan hanya prospeknya bagus, tapi dalam proses pengerjaan itu sudah mendatangkan sukacita. Dan yang tidak kalah penting, kalau kita mau mengambil jenis bisnis tertentu, kita harus kuasai datanya. Kenapa saya sangat pede di sapi? Karena kita tahu Indonesia defisit seperti itu. Jadi kalau ada orang bisnis sapi sirut itu alhamdulillah sebenarnya pemerintah ya kan? Iya dong. Iya, karena mengisi kekosongan kekurangan. Dan walaupun sapi ini kita datangkan dari luar yang negatifnya kita menguras devisa, tetapi selama proses di sini itu lokal konten yang kita masukkan dalam tubuh sapi itu luar biasa. Jadi kalau bisa berapa persen dari modal? 30% dari modal. Value sapi itu ada di ini. Misalnya gini, tadi kan kita katakanlah dia X rupiah. Lalu dijual 2X. Nah, antar menjadi X ke 2X itu berapa persen proses produksi dengan lokal kontennya? Gambarannya kita membeli dengan harga 15 juta. Kita proses selama 1 periode 4 bulan, kita jualnya sekitar 22. Artinya kan ada perbedaan 7,5 ya. 7 juta lah, 7 juta dibagi 15 juta modal. Beri 50%-nya. Jadi 50%-nya 3,5 juta kurang lebih itu prosesnya, nilai proses yang harus dijalani ya. Betul. Dan kira-kira kalau kita bicara tentang ke depan, ambisinya apa, Mas? Bukan ambisi lah, keinginan ya. Kalau ambisi kan kelihatan jelek banget. Keinginan ke depannya. Saya ingin mengajak generasi muda. Ayo kita tekuni bisnis yang prospeknya sangat bagus ini. Jangan sampai sebuah peluang bisnis yang luar biasa ini ditangkap oleh orang-orang luar. Investor dari Australia, dari China, mereka yang bisa melihat, mereka yang berani mengeksekusi. Nah, kita bisa melihat, tapi kita sering ragu-ragu untuk mengeksekusi. Terutama orang yang sudah punya lahan nganggur gitu ya. Siapapun lah ya. Itu kan untuk generasi muda. Kalau untuk proyeksi pribadi gimana? Ya tentu saja saya ingin kita bisa mengembangkan. Kalau ini yang di dekat rumah itu IPB 1, ini IPB 2. Nanti ada IPB 3. Saya harapannya ada beberapa IPB lagi. Lahan sudah disiapkan, insya Allah. Ada yang sudah ada juga yang benar-benar di lokasi yang sangat baru. Tapi ini nggak mungkin jadi 2 IPB, tetap aja IPB 1 ya ini ya, IPB 2 ini. Betul. Jadi maksudnya nanti di sana ada lagi nggak ada lahan di lain tempat. Lahan seluas 30 hektar ini untuk IPB 2. Ini masih sangat expandable. Masih expandable. Kalau kita bicara mengenai
kapasitas berapa persen yang sudah terpasang? Ini baru nggak sampai 20%. Oke, Ya, masih banyak sangat, ya, masih ya. banyak peluangnya. Betul. Mas, kalau boleh tahu, jumlah karyawan keseluruhan berapa? Ada IPB 1 ada 100 orang. Ya. Di sini juga 100 orang. Oke, 200 ya. Kapasitasnya di sana separuhnya sini, tapi karyawan sama. Karena sama semi intensif. Ya. Kalau sini udah mekanisasi. Oke, karena di sana karena masih tradisional lah ya. Semi-semi sana. Semi-semi Ya. karena dekat pemukiman mungkin Ya, jadi lahannya tidak luas. Saya gitu ya. punya tanggung jawab moral untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi kalau semua saya ganti mesin, I see. Iya, benar juga ya. ya. Jadi tidak boleh kita melakukan hilirisasi digital semua ya. Justru kalau di sapi yang harus kita sangat concern itu di hulunya. Oh, di hulunya Problem ya. kita ada di hulu. Oke, bukan di hilir ya. Apa Ya? yang mau dihilirin kalau hulunya Oke. nggak beres? Jadi hulu yang tidak beres dari sapi itu apa, Mas? Kita punya problem di pengembangbiakan, di pembibitannya. Oke. Biaya untuk menghasilkan satu ekor anak sapi itu masih sangat tinggi. Oke. Kalau di Australia itu cukup 2 juta, Ya. di sini masih di atas 6 juta. Waduh. Jadi kalau berapa harganya ya? Kalau Makanya mau itu, Iya. yang kita minta Iya. kepada pemerintah, ada keadilan lah bagi para peternak tradisional ini. Oke. Karena mereka sementara ini bisa membuat harga daging hanya 120.000 karena begitu banyak komponen biaya yang mereka nggak hitung. Oke. Petani tradisional nggak pernah hitung rumputnya, Iya, tenaganya, iya. penyusutan kandangnya, Iya. bunga dari sapinya nggak pernah hitung. Oke. Makanya seolah-olah untung mereka. Oke. Nah, pola yang seperti ini nggak bisa dibesarkan. Intinya kalau kita beli dari Australia misalnya, Ya. per satu bibit itu Ya. walaupun dipakai shipment segala dari Australia tetap lebih murah dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia bisa juga bersaing harganya karena itu tadi banyak komponen biaya yang nggak dihitung itu Oh, tadi. karena nggak dihitung Tapi itu. kalau pembibitan itu diusahakan oleh sebuah perusahaan yang semua komponen biaya dihitung, itu yang berat. Oh, High risk, low profit. Oke. Makanya, biasanya high risk itu high profit. Iya. Enggak. Di hulu High loh. risk. Ini seperti kita nge-YouTube politik. High risk, low profit. Kalau YouTube entertainment itu high profit, low risk. Low risk. Tapi hidup itu is a choice, pilihan ya. iya. Oke Mas, closing statement. Saya pesan kepada generasi muda, perlu kita ketahui bahwa prospek bisnis sapi di Indonesia itu masih sangat luar biasa. Sumber daya alamnya juga sangat support, sangat mendukung untuk tumbuh kembangnya industri peternakan. Kebutuhannya makin hari juga makin meningkat terus. Peluang ke depan juga masih luar biasa. Sayang kalau peluang yang begitu luar biasa itu ditangkap oleh orang lain, dieksekusi oleh orang lain. Jadi mari menjadi orang yang berperan di dalam proses bisnis yang luar biasa Menjanjikan. ya. Oke, ya sahabat Eros sekalian, itu tadi dengan semoga saya tidak lupa. Nanang Purus Subendro. Ya. Jadi senior saya di Universitas Gadjah Mada, insya Allah sudah menjadi peternak yang berhasil dan mudah-mudahan menjadi contoh dan juga ilham bagi generasi muda ya untuk mulai bersapiria ya. Yap. Di sini no politik, semuanya sapi. Di provokasi milih 01, 03, 02 mereka tidak akan bergemik. Apalagi namanya Darwin, Arthur, Brown, Allen dan lain sebagainya. Tidak ada bejo dan selamat karena ini dari Australia semua. Ya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Iya.
100%.